Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kehadiran dan kurnianya kepada kita semua sehingga kami dari kelompok 5 dapat presentasi tugas akhir pewarnaan tekstil. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pewarnaan tekstil yaitu Ibu Dr. Anda Adriani MPD dan Bapak Samuel Metin Pradana SST MTRT yang telah membimbing kami selama 1 semester perkuliahan pada mata kuliah pewarnaan tekstil ini. Sebelum lanjut ke presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Aski Fazira, kedua Anggus Sumadewi, ketiga Tinda Anggreni, keempat Dwi Septiani, yang kelima Ivana Marini Firza, dan keenam Windy Syaflina. Baiklah, pada presentasi kali ini saya mengambil judul membatik. Kami akan membahas beberapa topik, yaitu pertama maksud dan tujuan dari membatik, kemudian sejarah dari batik, teori dasar batik, kemudian alat dan bahan apa saja yang akan digunakan, resep dan perhitungan dalam membatik dan pencelupan, kemudian apa saja fungsi-fungsi zat dari yang digunakan, kemudian langkah kerja, hasil pengamatan, kesimpulan, dan yang terakhir itu hasil dari praktikum yang kami lakukan. Baiklah, kepada pemaparan materi yang pertama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Syaflina dengan NIM 22075189. Saya akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari proses percantingan dan pewarnaan batik. Proses percantingan dan pewarnaan batik memiliki maksud dan tujuan tertentu. Percantingan bertujuan untuk membuat pola batik pada kain, sedangkan pewarnaan digunakan untuk memberikan warna pada kain batik. Maksud dari kedua proses ini adalah untuk menciptakan motif dan warna khas pada kain batik. Proses ini melibatkan penggunaan lilin sebagai bahan penghalang untuk pola serta perwarnaan alami atau sintetis untuk memberikan warna pada kain. Hasil akhirnya adalah kain batik dengan pola warna yang indah dan unik. Proses percantingan dan pewarnaan batik merupakan bagian dari pembuatan batik yang merupakan warisan dari Indonesia. Proses ini memerlukan ketelitian yang tinggi agar menghasilkan kualitas batik yang berkualitas dan menarik. Meskipun kata batik dirujuk dari bahasa Jawa, namun asal-muasal batik sesungguhnya masih menjadi misteri dan masih diperdebatkan sampai saat ini. Pada tahun 1677, terdapat bukti sejarah mengenai perdagangan sutra dari Cina ke Jawa, Sumatera, Persia, dan Hindustan. Selain itu juga terdapat catatan-catatan tertulis mengenai ekspor batik dari Jawa ke Malabar pada catatan tahun 1516, disusul tahun 1518. Di dalam catatan itu dikatakan mengenai kain-kain diwarna indah yang disebut tulis dalam bahasa Jawa, yang dalam bahasa Indonesia juga berarti tulis. Batik tulis menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan batik klasik bersumber pada arus budaya yang mendasarinya, yakni pada masa Kerajaan Mataram II, yaitu dari tahun 1575 sampai 1755 di Pulau Jawa. Adapun istilah klasik merujuk pada ragam hias dari masa pra-Hindu, Hindu Jawa, Majapahit, dan masa Kesultanan yang berasal dari pengaruh kerajaan Islam Demak dan Pajang. Sejarah batik memang dominan di Pulau Jawa, mengingat pulau ini memiliki tingkatan kepadatan penduduk yang tinggi sejak dahulu kala, bahkan sampai sekarang. Karena tingkat kepadatan penduduk inilah tercatat dalam sejarah bahwa di Pulau Jawa terdapat banyak kerajaan. Menurut tentang Dwipantara atau Kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera sekitar 200 sebelum Masehi, rekam jejak Pulau Jawa inilah mengukuhkannya sebagai pusatya seni batik yang berkembang sampai sekarang. Saat ini batik berada di puncak popularitas. Batik sudah ditetapkan sebagai Indonesian Cultural Heritage, yaitu warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Tepatnya pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Batik adalah seni gambar di atas kain untuk pakaian. Seni gambar ini tidaklah asal menggambar saja, akan tetapi motif memiliki makna yang filosofis.
Kata batik berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, dan titik adalah cara memberi motif pada kain dengan cara memberi motif pada kain dengan menggunakan malam cair dengan cara di titik-titik. Menurut Lisbijanto 2013 memaparkan bahwa ada 3 jenis batik menurut teknik pembuatannya, yaitu pertama batik tulis, yaitu dibuat secara manual menggunakan tangan dengan alat batu canting untuk menerangkan malam pada corak batik. Motif yang dihasilkan dengan cara ini tidak akan sama persis. Kerumitan ini yang menyebabkan harga batik tulis sangat mahal. Jenis batik ini sering dipakai oleh raja, pembesar keraton, dan bangsawan sebagai simbol kemewahan. Kemudian kedua ada batik cap, yaitu batik cap dibuat dengan menggunakan cap atau stempel motif batik yang terbuat dari tembaga. Cap digunakan untuk menggantikan fungsi canting sehingga dapat mempersingkat waktu pembuatan. Motif batik cap dianggap kurang memiliki nilai seni karena semua motifnya terlihat sama atau persis. Harga batik cap cukup murah karena dibuat secara massal. Yang ketiga ada batik lukis. Batik lukis yaitu melukiskan motif menggunakan lilin pada kain putih. Pembuatan motif batik lukis tidak terpaku pada pattern motif batik yang ada. Motifnya dibuat sesuai dengan keinginan pelukis. Saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan pembuatan batik. Alat yang perlu kita siapkan yaitu canting, wadah untuk pewarna, kompor lilin, dan pengaduk. Untuk wadah dan pengaduk, kami menyiapkan 4 wadah dan 4 pengaduk. Lalu ada bahan yaitu kain putih, lilin batik, pewarna naftol, garam diazo, soda abu, soda api, deterjen, desain motif batik, serta air. Lalu mengenai resepnya yaitu kita perlu menghitung float, zat warna naftol, deterjen, soda abu, soda api, dan garam diazo dengan rumus yang tertera. Selanjutnya yaitu tentang fungsi zat yang digunakan. Zat yang pertama yaitu adalah caustic. Nah, kegunaan caustic di sini terdiri dari beberapa kegunaan. Yang pertama yaitu sebagai pembuat sabun dan deterjen. Kemudian sebagai pengolahan air, pembersih saluran air dan perontok cat, pembuatan bahan-bahan mencuci, dan pembersih kerak. Kemudian ada zat naftol. Zat warna naftol bereaksi dengan garam diazonium untuk mewarnai kain, dan hasil pewarnaannya sangat tahan terhadap pencucian, sinar, dan bahan kimia lainnya. Kemudian ada industri tekstil. Naftol digunakan dalam industri tekstil untuk proses pencelupan dan pembuatan zat warna yang tidak larut dalam air. Lalu ada sintesis senyawa organik. Naftol digunakan dalam pembuatan zat warna sintesis senyawa organik. Kemudian ada zat tro atau deterjen yang berfungsi untuk membersihkan dan mencuci pakaian atau sebagai pembersih serbaguna. Selanjutnya ada zat seperti garam diazo. Garam diazo atau garam diazonium memiliki fungsi utama dalam proses pewarnaan tekstil, khususnya dalam menciptakan batik. Fungsi garam diazo dalam pewarnaan batik adalah sebagai pembangkit warna. Garam diazo berperan dalam menguatkan dan membangkitkan zat warna dari zat warna naftol yang merupakan pewarna kain. Proses reaksi antara garam diazo dan zat warna naftol membentuk reaksi kopling yang menghasilkan pola warna pada kain batik. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kerja pembuatan batik. Langkah kerja mencanting. Yang pertama yaitu mempersiapkan kain 50 x 50 cm yang sudah diberi motif. Kemudian kompor listrik batik tulis. Dan selanjutnya yaitu lilin dan canting. Setelah itu, panaskan lilin hingga mencair menggunakan kompor listrik. Usahakan suhu lilin tersebut tetap agar memudahkan saat mencanting. Selanjutnya yaitu mulai mencanting pada kain sesuai motif, timbal balik. Setelah selesai, tunggu lilin tersebut mengering. Selanjutnya yaitu langkah pewarnaan batik. Larutan yang pertama yaitu naftol, caustic, dan TRO dengan menambahkan 250 ml air panas, kemudian diaduk hingga menjadi rata. Setelah itu tambahkan air sebanyak 750 ml, kemudian diaduk. Larutan yang kedua yaitu larutan garam diazo dengan menambahkan sedikit air panas, kemudian diaduk hingga menjadi pasta. Setelah itu tambahkan air dingin secukupnya. Kemudian larutan yang ketiga yaitu larutan deterjen dengan menambahkan air yang secukupnya. Setelah itu rendam kain ke dalam larutan deterjen. Pastikan semua kain terbasahi dan rendam selama 3 menit. Setelah itu ditiriskan. Kemudian masukkan kain ke dalam larutan naftol. Pastikan larutan tersebut menyerap merata ke dalam kain. Setelah itu ditiriskan. Kemudian masukkan kain ke dalam larutan garam. Pastikan warna menyerap dengan merata. Setelah itu ditiriskan, kemudian dicuci menggunakan air bersih. Lakukan hal tersebut sebanyak 2-3 kali agar warna menyerap sempurna. Setelah itu kain tersebut ditiriskan.
Selanjutnya, untuk melunturkan lilin pada kain, siapkan panci dengan memasukkan soda api dan air yang secukupnya. Kemudian, larutan tersebut dipanaskan hingga mendidih. Setelah itu, masukkan kain ke dalam larutan tersebut. Pastikan semua lilin tersebut luntur. Setelah itu, angkat kain dan cuci dengan air bersih. Kemudian diangin-anginkan hingga kering. Langkah-langkah pembuatan batik dari saya kembalikan kepada moderator. Pada proses membatik, pertama yang harus diperhatikan yaitu kita harus menggunakan kesabaran dan ketelatenan. Proses mencating batik secara manual melibatkan penggunaan kesabaran dan ketelatenan untuk menghasilkan pola hias yang diinginkan. Yang kedua, mempersiapkan peralatan membatik. Sebelum melakukan mencanting, peralatan membatik seperti kompor, minyak tanah, dan canting, serta malam harus dipersiapkan. Dalam mempersiapkan alatnya, kita juga harus mempersiapkan bahannya. Seperti kain yang sudah diberi pola, harus dipersiapkan sebelum proses mencanting. Pada proses mencanting, akan melibatkan atau menggunakan canting manual untuk menghasilkan motif pada kain batik. Penggunaan canting manual memiliki ujung yang sengaja dibentuk menyerupai pensil untuk mengeluarkan cairan lilin panas. Pada proses mencanting, sebaiknya api kompor yang digunakan tidak terlalu panas karena akan menyulitkan kita untuk mencanting, karena lilinnya bisa jadi akan melebar kemana-mana pada kain. Selanjutnya, pewarnaan batik. Setelah proses mencanting selesai, batik dapat diberi warna dengan proses penjelupan dengan menggunakan berbagai pewarna alami maupun buatan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari proses percantingan dan pewarnaan batik. Kesimpulannya adalah proses percantingan batik serta pewarnaannya dibutuhkan kehati-hatian dalam setiap proses seperti halnya mencanting. Dibutuhkan kesabaran dalam proses pengerjaannya. Dengan sifat lilin yang cair dapat mudah melebar jika tidak berhati-hati. Proses pengulangan pencelupan zat warna dengan garam pada kain dapat menghasilkan warna yang lebih pekat. Dalam proses perebusan juga berpengaruh dalam pelepasan lilin yang berada di kain. Sebaiknya jika proses perebusan kain batik dilakukan secara bersama dengan beberapa kain batik yang dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Jika air yang sedikit atau sedang dapat membuat lilin sisa terlepas dan malah lilin sisa pelepasan kain semula atau awal menempel ke bagian kain lainnya.